Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Abindo dengan NIM 21086407. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih variabel yang berbeda dengan tujuan mengetahui perbedaan dan kesamaan antara variabel-variabel tersebut. Itu menurut Lestari tahun 2013. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa penelitian komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih variabel yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan atau kesamaan antara variabel-variabel tersebut. Penelitian ini cenderung menggunakan data kuantitatif dan sering digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua atau lebih kelompok dalam aspek variabel yang dimiliki. Tentunya penelitian komparatif ini memiliki karakteristik juga. Yang pertama yaitu analisis terstruktur. Biasanya yang pertama ini menjelaskan struktur yang jelas termasuk pengantar, pembahasan, dan kesimpulan. Setiap bagian disusun untuk mendukung tujuan pembandingan. Yang kedua itu fokus pada dua atau lebih objek. Jadi di sini tidak fokus hanya satu objek saja, tapi lebih dari dua objek. Terus yang ketiga, metodologi penelitian komparatif ini jelas, menggunakan metode yang jelas untuk melakukan analisis seperti kualitatif atau kuantitatif serta alat analisis yang tepat. Dan yang keempat, pendekatan objektif, menyajikan analisis secara objektif tanpa bias sehingga pembaca dapat menarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang telah disajikan. Yang kelima, penyajian data yang komprehensif, menyediakan data dan bukti yang relevan. Jadi datanya tidak dikarang-karang saja, tapi ada data dan bukti yang relevan bahwa telah terjadinya penelitian tersebut. Yang keenam, kesimpulan berdasarkan analisis. Setelah analisis diambil, maka adanya kesimpulan dan bisa memberikan wawasan baru terhadap pembaca. Adapun tujuan penelitian komparatif ini yang pertama menganalisis perbedaan dan persamaan untuk mengeksplorasi perbedaan antara satu atau dua atau lebih objek, fenomena atau konsep sehingga memberikan pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua itu mengidentifikasi pola dan tren. Untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat jika hanya menganalisis satu objek. Ini membantu dalam memahami konteks yang lebih luas. Jadi tidak hanya dipahami dalam satu konteks saja. Yang ketiga itu memberikan wawasan baru untuk pembaca. Tentunya setelah kita teliti lebih dari satu atau dua objek, maka kita lebih memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Yang keempat itu mengembangkan teori. Tujuannya itu untuk mengembangkan atau memperkuat teori yang ada dengan membandingkan variabel yang berbeda dalam konteks yang serupa. Yang kelima itu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan. Tentunya setiap yang diteliti ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, itulah gunanya untuk evaluasi ini. Yang keenam itu membantu dalam pengambilan keputusan untuk memberikan informasi yang berimbang yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, peneliti, atau praktisi untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang telah diteliti. Misalnya yang ketujuh, menilai dampak untuk apakah penelitian ini efektivitasnya tinggi atau tidak. Nah, intervensi dengan membandingkannya dengan kebijakan, program, atau intervensi lainnya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang penelitian komparatif. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.